akan Jawa yang gaduh Islam gak akan ngidek wong, gak akan menjajal wong. Wong Jawa mesti senengane gendong karo mangku ya toh. Lah ngerti to iku. Jadi itu prinsipnya. Maka sekarang itu kita optimis bahwa sejak Borobudur ditemukan dulu, itu mbah-mbah kita sudah menemukan bahwa Pulau Jawa adalah pusat kesejahteraan atau kemakmuran dunia. Orang Borobudur dulu kalau ziarah ke sana itu muter nengen rek, jenenge Paradaksina. Paradaksina itu kalau secara fisika itu merupakan kumparan yang menyerap energi dari jagat alam semesta dari Allah ke bumi. Dan itu adanya antenanya di Pulau Jawa di tengah-tengah yaitu di Candi Borobudur yang namanya Catra di atas Borobudur. Nanti kalau mengembalikan ke Allah muter ngiwo melalui tawaf di Mekah sana. Jadi dunia itu berlangsung dari Borobudur sampai ke Ka'bah. Kapan-kapan tak jelas norek. Tapi pokoknya kira-kira awakmu paling gak wis nek kon gak paham, kon gak lagi percaya wis itikat baik atu njaluk awakmu wis muga-muga ya cak, muga-muga bener, muga-muga dijabahi ngono ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi wong kan niat elek blas Gus nggih. Gak ono niat aku gak njaluk apa-apa karo awakmu, gak njaluk apa, aku gak kepengin apa-apa. Gak njaluk duit, gak njaluk jabatan, gak njaluk apa-apa blas, gak njaluk penghormatan teko awakmu ya gak. Gitu loh. Jadi ini saya setulus-tulusnya sama Gus Mus, sama Cak Lutfi, sama Mas Muhammad, setulus-tulusnya mencita-citakan mudah-mudahan Allah ngijabahi ya, ya. Dan marilah kita bersyukur atas perjumpaan malam hari ini karena ini tidak akan pernah terjadi di tempat yang manapun karena malam ini dengan sengaja kita bawa keris Kiai Sangkelat ini untuk menjadi landasan keyakinan kita bersama secara sejarah ya. Bahwa kita ini membangun 8 itu dari angka 1 dulu. Gak iso tutuk 9 nek kon gak sadar siji nih ngene ya. 1 2 3 4 kait iso 8 9 lah gitu. Nah, sekarang kita mempelajari sejarah sedemikian dan ini pas di Mojokerto. Itu tidak saya sengaja. Jadi ini tadi siang kita ngurusi ini Gus. Itu juga saya tidak punya niat untuk nggak iki di Mojokerto gak ono. Tapi Allah yang meletakkan saya di sini. Mulane dungane Robi Anzilni munjalan Allah sing ndele aku ndek kene, Allah sing ndele awakmu ndek kene di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk proklamasi bersama-sama masa depan Nusantara. Soalnya sing tak pikir game awakmu, anak-anakmu meneh-meneh adik-adikmu sing cilik-cilik iku meneh-meneh ya apa nek ngene iki terus ya. Nek jembret ngene iki terus ya apa anakmu ya. Jadi muga-muga Allah nyelametno bangsa Indonesia. Muga-muga Allah nyayangi wong Jawa kabeh, wong Nusantara kabeh ngono ya. Oke, sekarang kita bersyukur dengan Kiai Kanjeng. Konsep kota yang baik itu adalah kota dalam taman, bukan taman dalam kota. Gak nggawe kutha sik terus nggawe taman gak, tapi nggawe taman sing ombo terus ana kuthane ngono. Itu namanya jannah. Jadi al-madinatu fil jannah. Itu konsep Islam seperti itu. Jadi sing kok bangun pertama itu jannah, kebon. Jadi pokoknya alas tapi ditoto gitu ya. Nah di tengah-tengah itu kayak tak mau gawe omah gitu. Bukan omah sih kayak gawe kebon. Tapi gawe penghidupan dulu dengan alam baru bikin hunian. Makanya kan urutannya sandang, pangan, kait papan. Papan itu terakhir. Ojo papan sih. Sandang itu urusannya apa rek? Iya pakaian nanti ini masuk sandang juga. Tapi hubungannya sandang karo uripmu ku apa? Masa gak iso rek? Nilai utamanya apa? Sandang itu. Ngene wis aku takon. Misalnya saiki gempa bumi gede siunak apa? Gempa bumi gitu bencana besar di Mojokerto terus awakmu omahmu rusak, pakaianmu hilang, kentir sak piturute terus awakmu lesu, terus aku karo arek-arek teko rene, aku nggawa panganan karo pakaian. Aku takon, kon milih panganan atau pakaian? Apa sebabnya? Kon milih katokan gak mangan apa mangan tapi gak katokan? Jelas ya? Katokan gak mangan gak apa-apa ya, sing penting katokan. Tapi mungkin ono lah sing milih sing penting mangan gak katokan gak masalah. Ono milih. Jadi nah Anda sekarang kan belajar derajat skala prioritas manusia. Yang penting itu pakaiannya apa makanannya. Makanya urutannya sandang, kait pangan, kait akeh sandang beres, wong sing panganane beres gak duwe omah. Sak mriki awakmu rata-rata gak duwe omah ya.
lah omahe bapakmu toh karo maratuamu toh ya. Itu jadi papan itu terakhir. Ya. Syukur nek duwe nek umpama gak duwe ya rumah mertua indah gak masalah lah gitu ya. Tapi pokoknya papan itu terakhir. Sing nomor siji adalah martabat hidupmu, maka berpakaian. Mosok kon mangan sego kotak karo melaku karo gondal gandul ya. Kan pakaian dulu baru makan. Ya, yang kira-kira gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh acara malam hari ini. Itu bagian kecil dari Nusantara yang kita proklamasikan tadi. Ngono ya, Rek ya. Monggo duduk kembali. Matur sembah nuwun. Terus jek ono jilbabe kok enggo iku lak pusaka itu yang bermakna di masa silam, betul enggak? Ini adalah pusaka Kiai Sangkelat Kerajaan Mojopahit yang dibidani atau dipamori oleh makhluk-makhluk lain gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini bukan mimpi. Kalau ngomong soal ngipi ya kon swarga yang ngipi. Di Malang akan Walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan silaturahmi yang membawa manfaat. Kita dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang barokah, dan diberikan negara yang insya Allah ke depan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warohbun khufur. Alhamdulillah, sebenarnya tadi saya puter-puter ya Nun. Jadi ditunjukkan Google malah nggak karu-karuan Google-nya. Alhamdulillah ini tadi perintahnya Mbah Nun untuk membawa 2 pusaka Mojopahit yang sangat melegenda. Di mana condong itu awal mulanya yaitu Raden Wijaya menentukan di mana pusat pemerintahan itu. Bingung dia. Alhamdulillah dengan condong roso mengikuti arahnya condong dan itu tertancap di tanah yaitu namanya Mojopahit. Yang mungkin teman-teman jamaah Ma'iyah ini sudah tidak asing lagi kenapa dinamakan Mojopahit. Karena di situ ada pohon yang rasanya pahit. Pohon mojo yang rasanya pahit. Tapi dari proses terjadinya sampai di tempat itu mungkin ini tidak disebutkan di sejarah. Dan saya yakin kalau teman-teman ini lahirnya mungkin 98 ke atas ya. Ini rasanya sejarah-sejarah itu rasanya sudah dilupakan. Sangat dilupakan, apalagi sekarang. Di kurikulum-kurikulum pendidikan, sejarah dan budaya terutama Jawa sudah hampir tidak diberikan pada anak-anak didik kita. Dan ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Jawa khususnya adalah surganing, titisani surganing jabat. Tetesani surganing jagat. Jadi tanah Jawa itu adalah tanah pusaka. Tanah yang bisa dibuat untuk pusakanya seluruh dunia. Kalau kita melihat Mojopahit, di mana kebesarannya Gajah Mada. Gajah Mada mempersatukan beberapa daerah kerajaan-kerajaan yang lain tanpa adanya peperangan dan pengorbanan yang berat. Karena apa? Karena Gajah Mada membawa pusaka, yaitu tanah Jawa. Tapi sayangnya pada saat itu, karena pada saat sudah Brawijaya, Brawijaya 5 sudah rasa, yaitu condong rasanya sudah tidak seperti awal. Sudah bermacam-macam, rasa kerakusan, rasa semacam-macam, kayak mohon maaf, mungkin yang terjadi pada saat ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya pusaka Jawa dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bisa amanah untuk mempersatukan kembali Nusantara ini. Mudah-mudahan bisa terwujud.
Mungkin itu sekilas yang saya bisa saya sampaikan Cak Nun. Mudah-mudahan pertemuan ini malam ini mudah-mudahan apalagi tadi sudah diikrarkan proklamasi Nusantara nggih. Mudah-mudahan benar-benar terwujud dengan ridho Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Mas Muhammad. Saya tambahi beberapa poin. Satu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Muga-muga mergo awake dhewe wis usaha kaya ngene iki, ikhtiar ngene iki Gusti Allah sing mujudno, ngono ya Rek ya. Kon golek bojo gak oleh lom kon gak golek. Nek kon golek insyaallah dikei, lak ngono sih. Jadi Indonesia ini mau kita marah, mau kita berontak, mau kita demo apa, tapi kalau kita tidak sampai ke intinya untuk merubah Indonesia. Nah malam ini kita mencoba untuk sampai ke intinya, sampai ke alur sejarahnya. Jadi yang kedua, itu kita lakukan mudah-mudahan Allah ngijabahi. Ya. Mbuya apa ceritanya gak tahu aku, pokoknya Allah maha tahu karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Nomor loro, sejak Indonesia berdiri 1945, Jawa dipateni. Indonesia modern itu dijak sak dunya untuk mateni Jawa. Sing urip, sing oleh urip kuwi Yunani kuno, Cina kuno dan Mesir kuno, Jawa kuno dipateni gak oleh urip. Sampai wong Jawa dhewe gak percaya karo Jawa. Wong Jawa ilang Jawane. Gak mek ilang mek wong Jawa karo separuh tok. Wong Jawa ilang Jawane. Nah, sekarang kita bangkitkan kembali karena Islam itu Jawa itu sebelum Islam datang, Jawa sudah berijtihad menemukan filosofi dan dasar-dasar nilai kehidupan sedemikian rupa. Misalnya sadurunge ana walam yakullahu kufuwan ahad. Terus ada lagi laisa kamitsli syai'un di Quran. Wong Jawa wis nemokno tan kinaya ngapa, tan kena itu golek dhewe. Kemudian Al-Qur'an menegaskan laisa kamitsli syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Di seluruh budaya yang lain, bangsa yang lain tidak ada yang pernah menemukan seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sudah menemukan Allah sejak awal, cuman administrasinya dilengkapi oleh Quran. Nek kalau Quran mungkin gak sampai roh persisnya. Jadi misalnya wong Jawa ngerti Joborolo, ternyata jenenge Jibril. Wong Jawa biyen wis ngerti Hosoropolo, ternyata Israfil. Wong Jawa wis ngerti Hojorolo, ternyata Israel. Wong Jawa ngerti Mokoholo ternyata Mikael gitu ya dan seterusnya ya. Itu jadi Jawa itu kayak tumbuh rek. Wong Jawa ngerajut apa nganyam tumbuh wis dukur ngene iki tapi gurung jelas ana dewa, ana Bathara Guru, ana macam-macam itu kan tidak jelas secara administratif. Maka Islam datang untuk memperjelas. Nek iki malaikat, nek iki jin, nek iki menungso, nek iki dan seterusnya. Islam memperjelas. Jadi Islam itu tumbuhnya Jawa. Jadi Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin kalau gaduk karo tumbuh Jawa, bener ya. Jadi Anda semua itu wong Jawa, ojo muring-muring bagi wong ojo isin dadi wong Jawa. Aku wong Jombang tapi aku sinau Jawa temenan rek. Gitu ya. Jadi karena Jawa nek wis jodoh karo Islam, Islam wis jodoh karo Jawa, dia akan menggendong seluruh dunia. Jawa kalau berkuasa tidak kita kan tadi pura-puranya bukan pura-puranya serius memproklamasikan di dalam diri kita, bukan di Indonesia. Proklamasi Nusantara, gitu ya. Jadi itu dorongannya ini, Rek. Saya itu punya pendapat yang tidak sama dengan Indonesia. Aku gak podo pendapat mengenai bentuk negaranya, mengenai undang-undangnya, konstitusinya, pemilihan pemerintahannya, birokrasinya, aturan-aturannya, bahkan banyak pasal-pasal hukumnya. Saya banyak tidak setuju. Saya banyak tidak setuju dengan perilaku atau tindakan TNI, Polri, dan seterusnya. Juga pejabat-pejabat. Tapi saya menggunakan Al-Quran, Qul a'udzu birabbin, itu kan ada 3. Itu metode mengubah sesuatu, itu metode, atau memanage sesuatu, metodenya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertama, Allah mengajarkan kalau mau mengubah apa-apa itu nomor 1 dengan kesantunan dan pengayoman. Qul a'udzu birabbin nas, ngono ya. Jadi kalau proklamasi Nusantara tadi saya pakai malikin nas, maka yang saya lakukan adalah saya memprovokasi tokoh-tokoh di Jakarta, para stakeholder
untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kekuasaan, bahkan ikut mengatur pemilu besok siapa oligarki yang mana yang akan naik gitu ya. Kalau Megawati dipanggil Allah nanti Jokowi jangan sampai nyaplok PDIP misalnya gitu ya. Saya akan berbuat itu, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya pakai ilahinas yang ketiga ya, jadi Robbinas, apa rek, Malikinas, ilahi. Kalau pakai ilahinas, itu pakai kekuatan. Maka saya akan melakukan people power, saya akan menggalang massa, maknya takjak demo, sak piturute. Tapi saya tidak memakai ilahinas dan tidak memakai Malikinas. Yang saya pakai adalah Robbinas. Jadi saya tidak sedang memberontak Indonesia, saya tidak sedang menentang pemerintah, saya tidak sedang mengkritik Polri atau TNI, saya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Saya sedang mengajukan kepada Allah, menurut saya yang baik gini Indonesia gitu ya. Maka salah satu rumusannya tadi adalah proklamasi Nusantara. Itu cuma ide, itu cuma proklamasi ke dalam diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan santun tanpa mengganggu siapa-siapa gitu ya. Bahkan saya tetap menjunjung orang-orang yang sebenarnya saya tidak setuju. Meskipun menjunjungnya secara kemanusiaan, bukan menjunjung tindakannya, bukan menjunjung keputusannya, tapi menjunjung sebagai sesama hamba Allah dan sesama manusia. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah seperti tadi itu. Makanya saya menjalankan maknya terus di mana-mana supaya kalau ada perubahan tuh yang berubah itu berasal dari kesadaran rakyat dan hatinya rakyat sendiri. Mudah-mudahan yang di atas juga oleh Allah dikasih hidayah. Tapi aku gak maksa sopo-sopo gitu ya. Nanti saya akan sibuk, Januari Februari saya akan sibuk menerima dialektika dari urusan-urusan pemilu mendatang dan seterusnya akan sibuk ya. Tapi saya tidak akan pernah memakai metode Malikinas maupun Ilahinas. Yang saya pakai adalah Qul a'udzu bi Rabbinnas. Ini ya. Ngerti maksudnya ya? Begitu juga dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berjualan dan apapun, nomor satu adalah kebijaksanaan dan pengayoman kepada siapapun yang Anda berurusan. Nek kepeksa lagi nganggo Malikinas, pakai kekuasaan atau kekuatan gitu. Tapi saya tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah saya memakai kekuatan dan kekuasaan. Saya menurunkan Pak Harto dengan Qul a'udzu birabbinas. Dengan omongan yang baik, tak rayu, tak kandani iki gitu ya. Secara halus dan Robbinas, rububiyah. Saya tidak pakai mulkiyah, tidak pakai uluhiyah, yang saya pakai adalah rububiyah. Rububiyah itu pengayoman dan kasih sayang gitu ya. Saya menaikkan Gus Dur, saya merayu P3, saya merayu Golkar untuk milih Gus Dur sehingga PDIP kalah, Mega kalah pada waktu itu juga sama sekali tidak pakai ilahinas maupun saya tidak demo, saya tidak memprovokasi. Meskipun saya ke Hankam, saya ke pasukan-pasukan Islam di Jakarta, saya melakukan banyak hal ke banyak menteri, Menko, ke Pangap, ke Menhankam, semua saya datangi, tapi semuanya dalam metode Qul a'udzu birabbinas. Jadi jangan khawatir, jangan cemaskan saya melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan yang sinkron dengan ridho Allah. Karena beliau tadi mengatakan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah ridhomu kan gitu. Jadi saya juga tidak akan ngawur. Jadi jangan khawatir, arek maknya gak kira urusan ya apa, gak ada masalah gitu ya. Tetapi saya bisa keras kalau tingkat kejahatan atau kezalimannya memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya tidak berpikir untuk melakukan apa-apa di Indonesia kecuali Qul a'udzu birabbinas. Coba Jid, Mas Islami tolong dibagi 3 coba, supaya mereka paham ya. Setelah itu karena kita sudah program, la robba illallah la malika illallah. Jadi ngerti ya Rek ya, kamu berumah tangga ya gitu, jangan menomorsatukan kekuatan. Untuk KDRT ya Pakmu ya. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anakmu, bijaksanalah. Jadi nomor 1 duduk bener, nomor 1 bener kudu apik. Api ya gak cukup, api kudu bijaksana, cek mulya awakmu, ngono ya. Teorinya gitu. Kebenaran jangan diandalkan, karena kebenaran itu belum gurung tutup. Kebenaran harus membuktikan bahwa dia baik. Ya, dengan Cina bagaimana, sekarang Cina mau bagaimana, Amerika mau bagaimana, itu sudah jelas sebenarnya ya. Nah tinggal sing di Indonesia dhewe sing umek gak karu-karuan, royokan gak karu-karuan. Dan saya tidak ikut-ikut itu semua. Tapi kalau suatu hari terpaksa,
Kalau Allah memerintahkan, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau Allah mengatakan itu kepada saya, memfirmankan itu kepada saya akan datangi. Wahai Musa, datangilah Fir'aun. Karena dia tagha, dia sombong, dia angkuh, dia adigang adiguno. Tapi saya kan tidak mungkin dapat wahyu dari Allah, itu paling tafsir saya. Jadi saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu, tapi saya akan menolong Indonesia saiso-isoku sebagaimana tahun 98 dan zaman Gus Dur awal dulu gitu ya. Jadi aku ojo kuatir aku kepingin apa-apa. Aku gak kepingin apa-apa dul blas. Gak kepingin dadi apa-apa blas. Aku dadi aku tok wis cukup pisan. Wis gak dadi apa-apa liyane gak masalah. Aku akoni gak masalah, sing penting muga-muga Gusti Allah ngakoni aku. Sebab aku ngakoni Gusti Allah pol-polan. Aku bersyahadat kepada Allah, maka kalian semua bersyahadatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mensyahadatimu juga, Rasulullah mensyahadatimu juga. Apa gunanya nek kon syahadat nang Allah, Allah gak syahadat nang awakmu. Awakmu kudu diakoni Gusti Allah. Nek kon diakoni berarti kok kon dikai pangan, dikai rezeki, dikai hidayah dan seterusnya ngono ya. Oke, sekarang Mas Islami, Mas Doni dirasakan sih ya, itu manajemen ajaran Quran yang tidak pernah ada dalam kitab tafsir apapun. Jadi nomor satu itu jangan kekuatan, jangan kekuasaan. Nomor satu itu pengayoman. Makanya PDIP waktu saya acara saya usulkan menjadi PDI pengayoman. Gitu. Mas yo gak digawe, gak masalah, aku gak masalah, belas gak masalah aku. Kon meratekno aku yo alhamdulillah, gak meratekno aku yo alhamdulillah. Aku gak urip mergo awakmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak rene rek, aku den aku ngene iki ya. Wis mangap ngene. Alhamdulillah gak ya. Mas ya wis gak koyo biyen gitu ya. Tapi nek gelut cek wani karo. Angger sing gelut mek karo Zaki cek wani aku ngarep ngiyayat kayak ngono ya wani aku. Artine ya ojo dumeh karo sapa-sapa rek. Aku ngene iki ya mergo Gusti Allah nyayang aku. Dadi aku gak ngersula karo Gusti Allah. Aku dikai stroke ping 4 aku terima. Karena stroke itu kan bukan final. Stroke itu mungkin alat Allah untuk menganugerahkan sesuatu yang berikutnya saya enggak tahu. Dan saya dikasih ilmu luar biasa, didudui barang-barang sing luar biasa sampai malam ini kita bagai sangkelat itu kan itu semua karena Allah itu nek ngekeki apa-apa nang awakmu ojo dipungkasi sik, ojo ngarani sik. Iku cek ono teruse. Kayak bal-balan iku cek menit ke 35, cek gurung menit ke 90. Nek wis menit 90 prit iku lah kayak jelas iku skore piro. Tapi nek kon dikai Gusti Allah apa-apa nas dagangan gak payu ta ya apa ya usaha gak berhasil, jangan ngersulun sesuatu secara tergesa-gesa. Husnudzonlah kepada Allah bahwa semua yang dikasihkan kepadamu itu sebenarnya merupakan bagian dari yang akan dianugerahkan Allah kepadamu. Allah sudah menyediakan kemudahan ya. Bukan sesudah loh ya. Bersama dengan itu. Jadi Gusti Allah kaya awakmu angel iku wis ana gampange, cuman awakmu kudu goleki. Iya. Ojo konsumtif tok, ngenteni tok. Awakmu kudu ikhtiar, kudu goleki. Dikai angel mesti wis ana gampange karena inna ma'al bukan inna ba'da. Bukan inna ba'dal usri yusra tapi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan khawatir. Anda tetap husnudzon kepada Allah gitu ya. Husnudzon. Bersangka baik terus kepada Allah. Nek kon suudzon kepada Allah kok dikai teman kan kok malah dipelekodo teman kan kok ya. Jadi pokoknya ngono ya rek ya. Jadi saiki coba diapalno ceke rasamu iku melbu ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku njaluk John ayo. Nggih, Pak. Nggih. Dibagi sik. Oke Mas Imam. Nggih. Diteruskan dengan